Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News seputar pandemi COVID-19. Ingin melihat bagaimana kondisi bisnis di tengah pandemi saat ini. Saya bersama dengan owner dari Bron The Urban Cafe, Bli Ketut Yoga Pustaka. Mari kita sapa. Om Swastiastu, Bli. Swastiastu. Ya, silakan boleh dibuka. Ya, Bli Yoga gimana kabarnya? Baik. Baik. Selalu baik. Tenggara selalu baik karena di pandemi seperti ini kesehatan yang penting ya, Bli. Ya, kesehatan yang jadi utama sih. Jadi utama. Mahal karena sehat. Ya, sehat itu mahal. Bli Yoga, jadi kurang lebih sejak Maret ya kita ada di situasi pandemi COVID-19 ini yang sebenarnya bukan keinginan siapa-siapa ya. Bagaimana kondisi bisnis di tengah pandemi? Ya. Kalau kondisi di tengah pandemi ini ya ada cukup penurunan sih dari pendapatan, habis itu kunjungan dan segala macamnya. Cukup berdampak lah untuk bisnis di tengah pandemi ini. Terutama bisnis kuliner sih yang saya geluti sekarang gitu. Kalau penurunannya di awal pandemi itu bisa sampai berapa persen, Bu? Kalau di persentase mungkin 50% di awal tuh lebih mungkin ya. Lebih dari 50% tuh ada penurunan sih di saat pandemi seperti saat ini. Saat ini kan aktivitas masyarakat juga sudah mulai biasa ya, artinya sudah ada pergerakan. Saat ini sudah ada peningkatan kembali, mungkin sudah kembali seperti semula atau belum? Kalau dari pertama pandemi itu sampai sekarang mungkin ada peningkatan selalu ya. Kayak cukup ada peningkatan, tapi ada peningkatan sempat juga turun karena kalau setiap ada isu keluar lagi seperti isu PSBB, waktu ini isu pembatasan dan lain-lain, pasti akan ada penurunan lagi karena kan kepatuhan masyarakat terhadap imbauan pemerintah itu kan cukup tinggi juga gitu. Tapi secara garis besar sih ada peningkatan dari awal sampai saat ini udah hampir setahun pandemi ini ada di sini ya, di antara kita gitu. Luar biasa. Nah, Bli, di tengah pandemi tentunya kan ada penurunan ya, ada strategi khusus yang dilakukan dari Bron ini. Ada strategi untuk tetap bisa survive? Kalau strategi yang kita terapkan sih, kayak di awal itu, saya cerita sedikit ya mungkin ya. Di awal pandemi itu kita bikin program gizi untuk medis, saya bekerja sama dengan Kagama Bali. Habis itu kita menggalang dana itu gizi untuk medis itu untuk kita donasikan makanan siap saji ke puskesmas pada saat itu. Jadi itu awal mula kita tetap buka. Jadi saya cuman 5 hari tutup. Selama pandemi ini Bron ini cuma 5 hari tutup. Kita mulai dengan program gizi untuk medis itu, tapi kita tidak buka. Jadi kita cuma khusus untuk mengolah makanan untuk didonasikan. Habis itu baru kita mulai belajar untuk buka, kita terapkan juga prokes. Jadi ya kayak kita sembari biar ada program gizi untuk medis itu kita siapkan kayak tempat cuci tangan di depan. Habis itu membiasakan karyawan untuk menggunakan masker. Habis itu pola hidup bersih lah intinya gitu. Habis itu kita buka. Terus pertama kali kita buka untuk umum itu menu kita rubah, jadi strategi di menu kita. Jadi menu kita mulai paket-paket, dalam artian paket tuh seperti kopi kita paketkan dengan pisang goreng yang dulunya kita nggak ada seperti itu. Habis itu beberapa makanan berat yang sekiranya orang bikin kenyang lah ke sini dengan harga yang cukup ekonomis seperti nasi goreng kita langsung include dengan es tea. Habis itu ada beberapa menu rice bowl. Habis itu beberapa grill kita kasih paket dengan nasi juga langsung. Jadinya cukup ekonomis dan sekiranya bisa diterima oleh pasar lah pada saat itu. Terus kita juga kencengin untuk delivery. Jadi awal-awal itu kita kasih free delivery untuk setiap pembelanjaan di Bron. Untuk di kawasan Kota Denpasar. Ada minimal ordernya nggak? Jadi waktu itu kita tidak pakai minimal order untuk delivery. Berapapun belanja free Berapapun belanja free delivery. Jadi itu yang kita coba jalan dan Astungkara ya, itu membuat Bron ini bisa bertahan sampai sekarang. Bertahan di tengah pandemi ya? Iya, bertahan di tengah pandemi dan cukup memberikan peningkatan lah secara sering berjalannya.
Artinya tadi di tengah pandemi memunculkan menu-menu baru yang lebih terjangkau ya Ya, oleh masyarakat ya, karena mungkin pandemi ini kan banyak yang juga sebagai masyarakat dirumahkan, bahkan mungkin dipotong gaji segala macam, sehingga mereka Benar. harus save money. Ya. Sehingga Brown ini membuat menu baru dengan harga yang sangat terjangkau. ya benar. Selain itu juga kan pasar-pasar yang kita sasar sekarang ini kayak orang yang WFH ya. Jadi dia mungkin menghabiskan cukup lama waktu di Brown Ya. sembari menikmati suasana alam kan. Selain di sini nggak pakai AC juga kan, tanpa AC di sini, jadi suasana alamnya dapet. Dia wifi ada di sini, jadi WFH-nya cukup nyaman juga. Ya, ya. Dengan suasana yang nyaman Iya, di iya. Brown dengan Support nuansa untuk- alam ya, itu. support teman-teman yang work from home ya. Iya. Tapi- Jadi menu-menunya pun juga yang WFH juga. Jadi kayak iya. kopi dengan pisang goreng, mungkin pagi dia pesan kopi nasi goreng, kopi Bisa. dulu sama pisang goreng dulu. Habis itu ntar siang mulai makan siangnya pesan nasi goreng atau apalah yang Iya, pesan. iya, iya. Jadi itu yang mulai kita paket-paketin, itu menjadi suatu strategi Brown untuk tetap bertahan di masa pandemi ini. Iya, iya, inovasi ya, Ya, inovasi tetap baru. berinovasi lah. Iya. Kalau untuk karyawan sendiri ada yang dirumahkan atau bagaimana? Jadi kita selama pandemi ini nggak ada merumahkan karyawan ya, malah beberapa bulan belakangan ini kita ada penambahan. Ada penambahan. Hmm, Ada, penambahan. sudah ada peningkatan ya. Iya, karena ada peningkatan, jadi pelayanan harus tetap kita tingkatkan juga ya, Siri. Kan itu harus mengiringi juga ketika ada penambahan kunjungan, habis itu pelayanan itu juga harus ditingkatkan. Iya, iya. Kayak tadi bisa dilihat yang di depan itu, jadi saya tambah satu karyawan untuk nyambut tamu, memberikan hand sanitizer, dan memastikan yang datang ke Brown ini dalam kondisi fit gitu loh, dan sudah cuci tangan, Iya, iya, iya. menggunakan masker dan selainnya. Artinya sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Ya, itu yang Iya. menjadi Dan mengatur jarak utama juga sih. ya untuk customer yang datang. Ya, kalau untuk mengatur jarak sih kebetulan di Brown ini emang suasananya itu ada blok-blok gitu, Iya, dalam iya. artian ada antara tempat satu dengan tempat yang lainnya itu nggak terlalu Jarak, berdekatan. iya, jaraknya. Dan selain itu kan dia di alam terbuka ya, jadi tidak banyak customer saya sih tidak begitu khawatir untuk Iya, masalah itu gitu. Iya, iya, iya. Artinya di Brown ini sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Sudah. Dan mengikuti ya himbauan dari pemerintah juga. Ya, kita selalu Iya. ikuti himbauan dari Iya, pemerintah. beliau sih. Kak, Brown ini sejak kapan sih ada? Jadi kalau Brown ini kita berdiri ya di Desember 2018, itu Brown berdiri untuk pertama kalinya di sini gitu. Iya. Ah. Dari awal tuh memang hobinya di kuliner, memasak atau bagaimana? Jadi kalau hobinya sih awalnya itu kita hobinya tanaman. Tanaman. Ya, makanya kita ada di Jadi- tengah-tengah kebun kayak Iya, gini gitu jadi loh. konsepnya di tengah kebun. Ya, karena hobinya tanaman, Iya. habis itu saya kira biar tanaman ini bisa ditularin dengan cepat, dalam artian banyak anak muda yang senang juga. Apa sih yang harus kita lakukan ya? Dengan dikemas menjadi suatu kafe di tengah kebun, jadi orang itu lebih aware dengan lingkungan lah. Habis itu lebih peka dengan lingkungan, habis itu mulai lihat-lihat tanaman, oh kok ini tanamannya bagus ya, ini. Jadi itu bisa menarik juga gitu loh. Jadi ya, Iya. hobinya tanaman, kita coba masuk ke kuliner, dan kuliner kafe kayak sekarang Brown ini, jadinya match lah antara Iya, restoran, Konsepnya hobi, ya, konsepnya juga. luar biasa. Artinya ini kan di tengah kota ya. Bagaimana Iya. membuat kebun tengah kota itu kan kesulitan sendiri. Iya. Bagaimana beliau mengawalinya? Jadi mengawalinya itu emang ini kan dari orang tua sudah ada di tengah kota ya, punya tempat lah di tengah kota yang berhubung juga ini adalah jalur hijau. Iya. Ini kan jalur hijau, jadi saya waktu itu berpikir bagaimana sih pemanfaatan jalur hijau ini menjadi suatu tempat yang memiliki nilai lebih. Karena biar enggak kita jalur hijau kita bangunin bataku dan segala macam kan nggak pas ya. Iya, iya, iya. Sekiranya bagaimana jalur hijau ini memberikan nuansa jalur hijaunya itu sendiri dengan nuansa alamnya, terus juga memberikan manfaat yang lebih, tidak cuma sekedar tanaman aja gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi saya bikin restoran di tengah kebun ini yang tepat di jalur hijau Kota Denpasar. Itu jadi bisa juga membuat suasana baru di tengah kota gitu.
Itu sih. Ya, kalau untuk saat ini mengandalkan customer yang datang saja atau ada strategi lain untuk penjualan? Kalau untuk penjualan sih juga di sini kita dari customer yang datang, habis itu kita pakai sosial media juga, habis Jadi di itu sosial media ya? tidak jauh juga jadi tempat komunitas juga. Jadi komunitas tanaman, ada komunitas Bali House Plant Community yang sering juga pakai venue di sini untuk kegiatannya, dan beberapa komunitas-komunitas lain. Ya kayak waktu ini sempat juga Aquascape. Jadi Aquascape Bali, terus Scaper Bali juga sempat menggunakan venue saya untuk kegiatannya gitu. Luar biasa, anak muda yang sangat peduli dengan lingkungan ya. Suka alam ya, Bi? Iya, kita memang suka alam sih. Jadi bagaimana awal untuk menginformasikan kepada teman-teman ya untuk menghijaukan kembali gitu lingkungan gitu? Jadi ya cara itu ketika dia ke Kita harus kafe, menjadi bukti ya, kita harus menjadi bukti ya. nongkrong, lihat, kan ketertarikan jadinya. Kayak ini bagus dari pojokan rumah saya. Kayaknya yang ini cocok untuk mendampingi di tempat kerja atau di mana gitu. Ya itu secara tidak langsung menularkan orang untuk bercocok tanam gitu. Itu malah saya bilang itu konsep jalur hijau kita bawa ke rumahnya masing-masing gitu loh. Jadi dia tertarik untuk berkebun di rumahnya. Habis itu untuk menghijaukan rumahnya juga gitu loh. Karena dilihat di sini menjadi displaynya juga. Karena asik juga nongkrong di tengah kebun gitu loh. Itu sih. Nah, di tengah pandemi ini ada nggak sih harapan kepada pemerintah nih terkait himbauan dan semacamnya di tengah pandemi ini? Kalau harapan untuk pemerintah sih mungkin ya lebih memberikan kepastian ya. Kepastian dalam artian, walaupun saya sadari juga mungkin sangat susah untuk memberikan kepastian itu, karena kan ini sesuai dengan kondisi juga, himbauan-himbauan itu. Penyesuaian ya. Sekiranya bisa lebih memberikan kepastian tentang apa sih yang terjadi ini, habis itu apa yang harus dikerjakan, dan memberikan suatu motivasi juga ke pengusaha-pengusaha, mungkin dalam bentuk apalah yang bisa diberikan pemerintah itu, agar semangat dari pengusaha yang tetap bertahan di tengah pandemi ini tetap terjaga untuk semangatnya itu sih. Ya, beli yoga. Jadi di tengah pandemi seperti ini banyak teman-teman kita yang mungkin pengusaha juga yang sempat down, ketidaksiapan adanya situasi ini. Jadi saya lihat beli yoga ini tetap semangat ya, tetap ceria, bahkan memiliki strategi-strategi khusus. Jadi bagaimana Biogi bisa memotivasi teman-teman kita yang juga bergerak di bidang bisnis ya. Untuk teman-teman sih yang sama dengan saya bergerak di bidang bisnis, walaupun apapun yang terjadi di depan, kita harus tetap semangat, kita harus lalui ini. Saya yakin juga di kemudian hari ini akan menjadi suatu kado yang manis, dalam artian apapun yang kita jalani sekarang akan membuahkan sesuatu hal yang sangat baik. Tetap semangat dan motivasinya tetap gerak. Kalau bisa bertahan ya bertahan, bisa bertahan dengan inovasi itu sangat bagus. Jadi tetaplah berusaha, karena namanya kita berusaha, kita harus tetap berusaha. Terus berusaha. Jadi memang di tengah pandemi ini memunculkan banyak ide kreatif ya. Ya, malah ketika pandemi ini saya banyak memunculkan ide kreatif. Jadi mungkin yang sebelumnya tidak terpikir ya. Ya, seperti tanaman inilah yang dulu kita tidak terpikir animo masyarakat itu akan tanaman ini kan sebesar ini, sampai saya bikin kafe ini di tengah kebun. Ternyata di pandemi ini malah malah hype banget tanaman ini gitu. Jadi kan menjadi suatu hal kreatif yang dulunya orang tidak kepikiran untuk berjualan tanaman secara online, ternyata sekarang banyak penjual tanaman online juga gitu loh. Luar biasa. Jadi kan itu menjadi suatu hal yang kreatif. Betul. Jadi ide kreatif muncul di tengah pandemi gitu. Setuju saya. Baik, Beli Yoga, terima kasih informasinya. Sehat-sehat terima selalu. kasih banyak. Sehat untuk kita semua. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Bli Ketut Yoga Pustaka, owner dari Brown The Urban Cafe. Sekian Bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Yuneri. Sampai jumpa. Saya dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Silakan.